Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila syukur Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim wa ashabul qadim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhirata khayrun wa abqa inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi assalam. Fadzakir mongko mituturna sira in nafa'ati mbok menawa manfaati apa adzikra pitutur saya tahu bakal rimo pitutur sapa man yaksha kang wedi sapa man wa yatajannabu lan bakal ngedoi ing pitutur sapa al-asqa wong kang cilaka alladzi yasla kang jegur sapa alladzi anaro ing al-kubra kang gedhe. Hadirin rahimakumullah, menerusaken pembahasan tentang surat Al-A'la. Surat yang sering dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mengimami sholat Jumat, ketika sholat malam, dan ketika melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain. Keterangan kemarin mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 menerangkan tentang betapa Allah itu maha luhur, Allah itu maha tinggi. Tidak ada satupun sifat Allah yang dapat ditiru oleh makhluknya, baik itu manusia maupun makhluk yang lain, entah itu malaikat ataupun jin. Keterangan selanjutnya yang baru saja dibaca menerangkan tentang peringatan bagi orang-orang yang bertakwa dan juga ancaman bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, kufur terhadap agama Islam. Dalam keterangan selanjutnya diterangkan bahwa agama Islam menikah adalah agama yang memudahkan, agama yang membuat hidup ini menjadi mudah, hidup ini menjadi tenang, hidup ini menjadi nyaman dan damai. Orang Islam kalau memang memahami agama Islam dengan benar, kalau memang beragama dengan benar, harusnya bisa memberikan kedamaian, harusnya bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi orang sekitarnya, baik itu saudara, tetangga, lebih-lebih keluarganya sendiri. Karena Islam juga berasal dari kata yang sama, yaitu salam yang artinya damai. Jadi orang yang beragama Islam harusnya bisa menyebarkan kedamaian, bukan orang yang malah sebaliknya menyebarkan permusuhan, menyebarkan ketidaktenangan, menyebarkan pertikaian. Na'udzubillah min dzalik. Keterangan berikutnya menerangkan mereka yang sudah diingatkan, mereka yang sudah diajak dengan dakwah Islam yang benar, mereka yang sudah tahu bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang paling benar, kemudian berpaling, kemudian tidak mengamalkan, kemudian tidak
meneruskan ajaran agama Islam, melakukan, mempraktekkan agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya, mereka diingatkan wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra. Mereka ini besok naudzubillahi min dzalik akan dimasukkan ke dalam neraka, di mana neraka itu adalah tempat kembali, tempat di akhirat yang sangat dihindari oleh umat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma la yamutu mongko nuli keri-keri ora mati sapa man. Fiha ing dalem nar wa la yahya lan ora urip sapa alladi. Dalam keterangan selanjutnya diterangkan, di neraka, orang-orang yang besok di neraka itu tidak hidup dan juga tidak mati. Maksudnya bagaimana? Di dalam neraka besok, naudzubillahi min dzalik, mereka yang disiksa di neraka itu ketika sudah meninggal akan dihidupkan lagi. Dan dalam posisi hidup, mereka itu akan disiksa sampai nanti ketika mau mati dihidupkan lagi. Begitu seterusnya. Terus mboten kebayang. Ketika kita di dunia sekarang misal sakit sedikit saja, nopo niku kenging flu, batuk, nopo niku tiba, kemudian luka, gorokan dan seterusnya, niku kepingin segera sembuh, niku kepingin segera selesai penyakitnya. Nah, di neraka naudzubillahi min dzalik menika siksaannya, pedihnya, sakitnya diulang-ulang. Nah, dalam keterangan lain, orang mukmin, orang muslim yang hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam, tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan juga lainnya, menikah dipastikan akan masuk surga, dipastikan akan masuk surga. Akan tetapi, naudzubillahi min dzalik, ketika nanti dihisab, lah, jika masih ada timbangan amal buruknya, naudzubillahi min dzalik, mangke tasik mampir sekedap neraka. Lah, mampirnya ini niku berdasarkan banyak tidaknya amal buruknya di dunia. Naudzubillahi min dzalik. Di neraka menika itu dalam suatu riwayat digambarkan, andai enten jarum itu dicemplung, kemudian ditarik, terus dicemplungaken teng segara teng donya niku sedanten segara teng donya niku saking panasnya api neraka. Mboten kebayang kula lan panjenengan menawi kenging napa conyok rokok, kenging napa megang panci, lajeng lupa, damel jampel dan lain sebagainya. Niku mboten saged nahan lami-lami. Lah niki panasnya niku sampai membuat segara tentunya niku saking panasnya. Niku tasik panasnya mawon. Belum siksaannya, belum hukumannya yang nanti akan diwakilkan, yang akan ditugaskan oleh para malaikat yang menjaga neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dalam keterangan selanjutnya diterangkan, pada aman tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Pada aflaha teman-teman bejo sapa man wong tazakka kang bagus, kang nyuciake sapa man, wa dzakara lan nyebut sapa man isma rabbih asmane pangerane man, fasalla mongko nuli salat sapa man. Orang muslim, orang mukmin itu sangat beruntung ketika orang mukmin ini senantiasa mensucikan diri, senantiasa membersihkan diri. Salah satunya dengan apa? Dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama diterangkan sabbihisma rabbikal a'la. Menika enten salah satu riwayat uji tafsir Qurtubi, terus bacaan sholat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu salah satunya diambil dari dungonya para malaikat, tasbihnya para malaikat. Malaikat yang bagaimana? Terus malaikat menika ada tingkatannya.
Ada malaikat Jibril menika pimpinannya para malaikat, malaikat yang paling mulia, kemudian 10 malaikat yang kita ketahui, kemudian sampai nanti paling bawah malaikat-malaikat yang ya bisa dikategorikan malaikat biasa. Nah, malaikat-malaikat biasa ini meskipun tidak diberi nafsu tapi mempunyai akal, sehingga ketika disuruh oleh Allah bertasbih, mereka akan terus bertasbih, boten natif. Dalam suatu riwayat diterangkan malaikat yang biasa ini itu kepingin mencapai arsy-Nya Allah, kepingin sowan dumateng Gusti Allah. Malaikat ini mempunyai 180.000 sayap. 180.000 sayap. Menika ingin sowan ing dalem ngersane Allah teng arsy, menika menempuh perjalanan kurang lebih 20.000 tahun. Saking jalannya. Niku mboten tutuk. Sampai akhirnya malaikat yang selanjutnya itu mempunyai 2 kali lipatnya, terus 360.000 sayap dan menempuh perjalanan 2 kali lipat daripada itu tadi, terus 40.000 tahun jaraknya. Niku tetap mboten tutuk. Nah, manusia kula lan panjenengan sedaya yang sudah diparingi nikmat iman, nikmat Islam, menika ketika bersujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ganjarane nggih niku melebihi usaha malaikat yang mau sowan ke dalam ngersani Allah Subhanahu wa taala. Dados kula lan panjenengan salat menika khusyuk, saged mendalami makna-makna dalam bacaan salat, menika ganjarannya niku sangat besar. Napa malih di dalam bulan Ramadan, napa malih saged jamaah kanthi istiqomah. Dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril alaihissalam menika iri kepada kula lan panjenengan sedaya. Ada 7 golongan, salah satunya yaitu orang Islam yang berjamaah sholat 5 waktu. Menika malaikat Jibril, pemimpin para malaikat yang khusus, itu kepingin jadi manusia, kepingin jadi kula lan panjenengan sedaya, karena iri saking banyaknya pahala ketika kula lan panjenengan sedaya saged istiqomah melakukan sholat berjamaah 5 waktu. Nah, mumpun tasik pertengahan Ramadan, mangke insyaallah tasik manjing malam 15. Monggo di rapeti malih, monggo diramaikan lagi Masjid Darul Falah menika dengan selain sholat tarawih berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah juga diramaikan. Karena para malaikat, apalagi malaikat biasa nih, malaikat Jibril ini malaikat khusus iri ningali kula lan panjenengan sedaya ketika jamaah 5 waktu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, balik milih sira kabeh al hayatad dunya ing urip ana ing dunya. Wal akhiratu utawi akhirat iku khairun luwih bagus wa abqa lan luwih langgeng. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kula lan panjenengan sedaya menawi gadah umur panjang, rata-rata usia umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 63. Enten ingkang 70, 80 bahkan 100. Tapi rentan hidup yang selama ini 60, 100 bahkan mungkin ada yang tidak sampai itu hanya sementara, hanya sebentar. Daripada besok kehidupan kula lan panjenengan sedaya teng akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai nggih kula lan panjenengan sedaya lupa. Jangan sampai kula lan panjenengan sedaya silau terhadap apa yang ada di dunia. Terus setiap apa yang kita lakukan di dunia diusahakan niatnya ditoto damel benjing saged hidup mulia di akhirat. Sakniki niku sampun pertengahan Ramadan, boten kraos. Terus awal Ramadan dulu tanggal 1 Ramadan, sekarang sudah mau manjing 15 Ramadan. Boten kraos. Benjing menawi kula lan panjenengan saya menangi malam takbiran niku nggih sami boten kraos kok wis moro-moro kate malam takbiran. Benjingnya malih kok wis moro-moro kate Ramadan malih dan seterusnya. Nah, waktu yang sangat singkat ini, waktu yang tidak terasa ini, jangan sampai membuat kula lan panjenengan sedaya lupa
bahwa kita besok akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di akhirat. Oleh karena itu, mumpung tasik menangi Ramadan, monggo dikatakan amal ibadah pun. Amal ibadah menika tidak hanya iktikaf di masjid, tidak hanya sholat malam di masjid, tidak hanya tadarus di masjid, tapi semua kegiatan baik yang kita niatkan untuk ibadah menika juga amal ibadah. Sering diingatkan bapak-bapak yang bekerja mencukupi keluarganya dengan harta yang halal, menika ibadah, menika ibadah. Selama niatnya betul, caranya juga betul. Ibu-ibu yang di rumah merawat anaknya, mendidik anaknya, menjaga, membersihkan rumah, ketika diniatkan untuk ibadah, menika juga ibadah angsal tahu. Terus ampun supe, semua kegiatan baik diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah. Niki yang mungkin sering kula panjenengan sedaya supe. Ketika bekerja saking payahe wis pokoknya wis nyambut gawe sampai lupa kudu noto ati malih, kudu noto niat malih, iki tak niatno untuk ibadah. Atau mungkin ibu-ibu ketika di rumah saya, kemudian mungkin ada mangkelnya tengah anak-anaknya, terus nggih entene mek grundel mawon. Tapi ampun supe dibalikaken malih. Urip ning dunya iku mek diluk. Hidup di dunia itu hanya sebentar. Besok hidup yang kekal, hidup yang abadi adalah di akhirat. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya sampai nanti akhir hayat pinaringan husnul khotimah, pinaringan tasik menggenggam Islam, tasik menggenggam iman. Tapi tetap semoga semua perbuatan kita di dunia dihitung amal ibadah, diniati ibadah, agar besok ketika dihisab timbangan amal ibadahnya itu lebih berat. Nggih menawi tasik nglampahi dosa niku tasik saged disepuro, tasik saged dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la fi suhufil ula. Inna hadza sakmene ikilah janjine wong kang suci, la fi suhufi yakti iku tetep ing dalem pira-pira lampiran. Ula kang dhisik. Suhufi Ibrahim rupane lampirane Nabi Ibrahim wa Musa lan Nabi Musa. Peringatan yang barusan tentang kehidupan di akhirat itu lebih kekal, kehidupan di dunia itu hanya sebentar, itu juga sudah diingatkan ketika zamannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Terus syariat Islam menika sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Akan tetapi berkembang sampai kula lan panjenengan sedaya menika di eranya umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu kula lan panjenengan sedaya sadari, syariat pada zaman dahulu ketika umatnya melakukan kesalahan, melakukan dosa, menika pertanggungjawabannya seketika. Nah, terus naudzubillahi min dzalik, enten tiyang nyolong, seketika itu juga tangannya langsung diputus. Ada orang berbohong, seketika itu juga lidahnya langsung diputus dan seterusnya. Nah, sakniki kula lan panjenengan sedaya di eranya Nabi Muhammad SAW, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika melakukan dosa menika tidak langsung dihukum, tapi masih diberi kesempatan untuk bertaubat, diberi kesempatan untuk memohon ampunan dan maaf. Kula ingatkan malih niki damel pengiling-iling damel kula lan panjenengan sedaya menika Allah Subhanahu wa taala sangat rahmat, sangat welas asih teng kula lan panjenengan sedaya. Sekiranya hilaf, ampun supe istighfar, ampun supe taubat, ampun supe nyuwun ngapura. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi nikmat iman, kuat Islam, kuat sabar hingga akhirnya husnul khotimah. Walam bisawab al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli
على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي محمد الغيث التجاني أن تجعل لنا البركة في كل شيء والمغفرة عن كل ذنب والفتوح عن كل علم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار عزيز وغفر رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.